Angkutan feeder atau angkutan pengumpan berkapasitas kecil yang akan di-launching oleh pemerintah Kota Surabaya besok hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 oleh pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dengan akan di-launchingnya angkutan feeder, anggota Komisi C Asri Yuwanita mengatakan, Insya Allah besok sudah mulai launching, pertama kali launching feeder. Jadi nanti ada beberapa titik yang seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi mungkin besok insya Allah, karena harusnya hari ini cuma terkendala kita menerima penghargaan Adipura, jadi tertunda untuk besok insya Allah. Cuman kemarin pada saat kita sebelum launching ada pra-launching itu kita duduk bersama dengan narasumber yang desain dan lain sebagainya. Saya sampaikan juga yang harapan saya kan kepingnya semua itu ada identitas Kota Surabaya. Kemarin setelah ditunjukkan desainnya dan lain sebagainya, saya kira kurang, jadi tidak menunjukkan kalau ini Surabaya. Jadi desainnya mungkin internalnya oke, cuman hanya kurang satu untuk desain dalamnya itu mungkin tidak ada kabel USB. Mungkin nanti bisa ditambahkan untuk kabel USB-nya untuk pengacasan. CCTV sudah ada, jadi nanti di seatnya dibagi, ada warna pink, ada merah dan hitam. Mungkin untuk wanita, untuk umum dan lain sebagainya akan tidak ada pelajaran seksual. Arahnya ke sana. Sudah ada CCTV juga. Cuman yang saya sayangkan tidak ada kabel USB untuk ngecas HP. Lalu untuk desain luarnya, saya berharapkan dari awal saya ngomong paling tidak apa yang diciptakan Kota Surabaya itu harus punya identitas kota. Jadi contoh misalkan Suro dan Boyo, atau desain yang bagaimana orang lihat oh itu punya Surabaya. Saya yakin anak-anak sekolah kita ataupun masyarakat kota nggak akan ngerti kalau feeder itu lewat ternyata ini punya pemerintah kota. Bagaimana pemerintah kota ingin mensejahterakan rakyatnya sampai hal sepele pun, hal jasa angkutan pun sampai pemerintah kota pikirkan. Tapi sayangnya tidak ada desain ciri khas Kota Surabaya yang menampakkan bahwa ini milik Surabaya, ini ciptaan Surabaya. Jadi paling tidak semua masyarakat Surabaya tahu kalau memang desain itu sama, serentak. Ini loh oleh Surabaya, ciri khasnya, brand image-nya paling nggak harus ada. Kemarin saya lihat brand image-nya belum ada, dan harapan saya nanti ke depan kalau bisa desain itu sama, baik Surabaya base dan lain sebagainya itu harus sama. Karena apa? Karena itu yang kita tonjolkan adalah Surabayanya, karena itu milik Surabaya. Jadi tahu, oh ternyata Surabaya base dengan feeder ini sama, miliknya adalah pemerintah Kota Surabaya, miliknya masyarakat Kota Surabaya. Berapa feeder ya? 53, termasuk yang angkutan kecil, Grand Max ya kalau nggak salah, Grand Max, dan satunya lagi kayak seperti HIS, saya lupa namanya apa itu. Dan harapan saya juga nanti kalau bisa, ini kan rencananya ada beberapa titik ya, ada beberapa titik penjemputan, tapi saya rasa kalau saya keinginan pribadi bukan banyak titiknya atau promosi di awal yang begitu luar biasa, tapi manfaat yang dirasakan masyarakat masih kurang. Jadi saya ingin sedikit titik tapi masyarakat merasa puas, value diterima masyarakat puas. Karena apa? Satu titik bisa menampung ada beberapa feeder, tidak hanya satu titik satu feeder. Karena apa? Karena butuh waktu kan, nggak mungkin semua orang akan naik feeder itu dengan jam yang sama. Nah, jadi kalau ada mobil lain gantian, otomatis pengangkutan itu akan lebih cepat, jadi menunggunya nggak terlalu lama. Harapan saya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita membuat gebrakan tapi manfaat yang diterima masyarakat kurang. Akhirnya apa? Kesan pertama diterima masyarakat adalah tidak memuaskan, akhirnya tidak mau lagi naik feeder. Jadi harapan saya paling tidak sedikit feeder tapi benar-benar value bisa diterima masyarakat dengan manfaat yang luar biasa dan memuaskan, agar masyarakat nanti mencari lagi, mana ya ada feeder lagi, paling nggak demikian. Asri juga menyampaikan di kendaraan feeder tersebut dipasang iklan untuk bisa tambahan biaya operasional bulanan yang nantinya bisa meringankan APBD Kota Surabaya, tapi dengan desain yang nyaman dilihat dan desain sebaik mungkin. Menurutnya banyak sekali pegawai Pemkot Surabaya yang tinggal di Sidoarjo, kenapa tidak dimulai dari internal Pemkot, agar bisa mengurangi volume kendaraan dan polusi yang masuk ke Surabaya. Dan ini juga bisa menjadi contoh dimulai dari internal Pemkot lalu perusahaan-perusahaan swasta. Diberitakan oleh Nur Asmi, reporter Bambang Lensa Parlemen.